Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi kita belajar di tema 2. Selalu berhemat energi pada subtema 2, manfaat energi di pembelajaran kita yang ketiga. Sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara aman dalam menggunakan energi listrik. Oke anak-anak, langsung kita ke materi pembelajaran kita ya. Di rumah kita terdapat banyak sekali peralatan yang memanfaatkan sumber energi listrik. Bagaimana cara kita menggunakannya dengan aman? Yuk kita ikuti dan simak gambar berikut ini. Saat ini kita sedang memasuki musim kemarau yang dibarengi dengan angin yang bertiup cukup kencang. Pasti akan sangat menyenangkan jika kalian dapat memanfaatkannya dengan bermain layang-layang. Tapi ingat anak-anak, bermain layang-layang akan sangat menyenangkan jika kalian lakukan di tempat terbuka. Jangan sampai kalian bermain layang-layang di tempat seperti pada gambar berikut ini. Yakni bermain layang-layang dekat dengan tiang listrik. Karena ini sangat berbahaya, membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Kira-kira kenapa? Apa bahayanya? Nah, nanti akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke anak-anak, seberapa besar manfaat energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari dan seberapa banyak peralatan di dalam rumah kita yang memanfaatkan energi listrik. Di dalam rumah kita terdapat beberapa ruangan dan di setiap sudut ruangan tersebut pasti terdapat sumber energi listrik. Kamu perhatikan gambar berikut ini. Di ruang tamu terdapat sumber energi listrik berupa lampu. Kemudian di ruangan yang lain seperti di ruang keluarga juga terdapat sumber energi listrik, yakni pada lampu, pada televisi, dan pada barang-barang elektronik lainnya. Mungkin di rumah kalian ada tape recorder, kemudian ada mikrofon, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke ruangan dapur. Di sana juga terdapat sumber energi listrik atau peralatan yang dihubungkan dengan sumber energi listrik. Di antaranya ada lemari es, kemudian ada microwave, ada juga blender, kemudian mixer, dan lain sebagainya yang membutuhkan sumber energi listrik untuk mengoperasikan benda-benda tersebut. Kemudian di tempat tidur, seperti pada gambar, juga terdapat peralatan yang menggunakan sumber energi listrik, seperti lampu tidur, kemudian kipas angin, AC. Di kamar mandi pun juga terdapat peralatan yang memanfaatkan sumber energi listrik, seperti lampu untuk penerangan. Nah, selain peralatan-peralatan tersebut yang dihubungkan dengan sumber energi listrik yang terdapat di dalam rumah kita, berbagai macam kegiatan kita juga memanfaatkan sumber energi listrik. Di antaranya saat kita menggunakan charger HP, kemudian saat kita bermain komputer, kemudian kegiatan yang kita lakukan lainnya saat kita memanfaatkan mikrofon, kemudian saat kita melakukan kegiatan
seperti menyejukkan tubuh menggunakan kipas angin, itu juga memanfaatkan sumber energi listrik ya anak-anak. Kemudian ada lagi kegiatan yang kita lakukan yakni nonton televisi. Bahkan kegiatan ini setiap hari anak-anak lakukan. Dan kegiatan selanjutnya yang memanfaatkan energi listrik adalah saat kita merapikan pakaian kita atau kita menyetrika baju. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut kita lakukan setiap hari. Dan setiap hari itu pula kita memanfaatkan sumber energi listrik atau kita berhubungan dengan listrik. Nah, bagaimana cara aman dalam menggunakan listrik anak-anak? Kalau kita tidak berhati-hati, listrik juga dapat menimbulkan bahaya bagi kita. Bahaya apa yang ditimbulkan oleh listrik? Listrik dapat membuat kita tersengat arusnya. Atau kata lain kita dapat kesetrum jika kita menggunakan listrik tidak dengan hati-hati. Seperti contoh gambar berikut ini. Selanjutnya anak-anak, di sini Bu Guru akan menguraikan langkah aman dalam menggunakan energi listrik. Apa saja yang akan kita lakukan agar kita aman dalam menggunakan energi listrik? Yang pertama, seperti pada gambar, jangan menyentuh sumber listrik jika tangan kita dalam keadaan basah, karena air yang berhubungan langsung dengan arus listrik dapat menimbulkan bahaya bagi diri kita. Artinya, kita dapat tersengat oleh arus listrik jika tubuh kita dalam keadaan basah dan kita menghubungkan kontak dengan arus listrik. Selanjutnya anak-anak, langkah aman dalam menggunakan energi listrik adalah jangan menggunakan tusuk kontak secara bertumpuk. Karena apa? Penggunaan tusuk kontak secara bertumpuk dapat menimbulkan terjadinya hubungan pendek arus listrik. Langkah selanjutnya adalah segera matikan listrik dari saklar induk apabila di daerah kamu terjadi banjir. Langkah aman selanjutnya adalah segera menghubungi kantor pelayanan PLN terdekat jika ada pohon di dekat rumah kamu yang sudah mengenai tiang listrik. Karena arus listrik dapat mengenai pohon ataupun dapat mengenai kita yang berada di sekitar pohon. Dan itu sangat berbahaya anak-anak ya, apalagi saat musim hujan tiba. Selanjutnya, langkah aman menggunakan listrik adalah jangan meninggalkan setrika dalam keadaan masih terhubung dengan arus listrik. Karena ini dapat menyebabkan kebakaran. Selain itu, matikan seluruh peralatan yang berhubungan dengan listrik saat kita akan meninggalkan rumah. Cabut stop kontak, kemudian matikan televisi, matikan kulkas, matikan kipas angin saat kita akan meninggalkan rumah. Oke anak-anak, tadi adalah cara aman dalam menggunakan energi listrik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah listrik sangat berguna bagi kehidupan kita, tapi jika kita tidak berhati-hati di dalam menggunakannya, maka listrik akan membahayakan bagi kita. Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian di pembelajaran ketiga ini, kalian bisa salin link berikut ini. Kalian nanti akan masuk ke dalam latihan dan kalian akan mengerjakan soal-soal di sana untuk langsung diproses hasil belajar kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah, rajin-rajin mencuci tangan, dan physical distancing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.